Bapak Syarifuddin, Bapak RT Sumino, Bapak Heri dan seluruh bapak-bapak jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para remaja dan anak-anak yang berbahagia. Khinatillah Ustaz Ahmad Baihaqi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkait salawat serta salam kita sampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat dan pengikutnya. Di awal kita sudah membuka di dalam ini majlis bertawasul dalam dilanjutkan dengan membaca surah Yasin, Ratibul Atas dan juga tadzkir Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di awal daripada bulan Muharram 1445 Hijriah ini senantiasa apa yang menjadi niatan-niatan kita semua, hajat-hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ditabarruk mengambil keberkahan agar kita pulang dari tempat ini ada asar, ada bekas yang sama-sama kita simak, yaitu nasihat dalam agama berkenaan dengan bulan Muharram akan disampaikan oleh akhirnya fil Ustaz Ahmad Baihaqi. Fadhilul masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil lasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil harasatil akhyar dadani amillah wa ifdalih. Amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Al-Mahbub Ahmad Firdaus. Mudah-mudahan beliau diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pula para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami dan juga para remaja
Majelis Taklim Darul Farah, mudah-mudahan muka kita yang tadinya sebelum masuk majelis nggak dipandang oleh Rasulullah, masuk majelis insya Allah kita dipandang oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barusan dari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal tahun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ini bentuk di awal tahun ini bentuk kegembiraan kita untuk menyambut berkurangnya umur kita. Semata-mata ini yang kita mulai di awal tahun ini mudah-mudahan bisa menarik semua keberkahan untuk kita semua. Karena di awal tahun ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mudah-mudahan dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan martabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan title Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca dengan istiqomah Maulid Ad-Dibai. Lantas kami menukil di dalam kitab Ad-Diyaul Lamid, Al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan, billahi karrir zikra wasfi Muhammadin kaima tuzihu anil qulubi rana. Demi Allah, teruslah ulang-ulang sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diulang-ulang namanya, sifatnya, memuji kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaima tuzihu anil qulubi rana. Karena kita mengulang-ulang menyebut baginda Nabi besar Muhammad, sifat-sifatnya kita sebutin, ini bisa merontokkan hati kita yang penuh kotoran. Maka di awal tahun baru ini kita memuji baginda Rasulullah, mengulang-ulang daripada sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan penyakit hati kita yang ada dengki, yang ada hasud, yang ada hikit, mudah-mudahan Allah bersihkan berkat martabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan daripada amr atau perintah yang Allah berikan, yang ada di dalam nas Al-Quran. Kul bifadlillah wa birahmati fabizalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu keduanya fabizalika falyafrahu, maka bergembira. Awal tahun di bulan Muharram ini adalah perintah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka kira-kira apabila di tahun baru Islam ini, kira-kira saya pengen tanya, ini anugerah apa bukan? Anugerah apa bukan? Kita harus gembira apa enggak? Gembira ini adalah perintah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sejatinya seorang Islam itu hitungan harinya atau hitungan ulang tahunnya dari awal dia hidup sampai dia meninggal, hitungannya bulan Hijriah. Hitungannya bulan Hijriah. Bahkan di bulan Muharram ini Allah Ta'ala memberikan daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah, arba'atul hurum. Ada 4 yang diharamkan, 3 secara bergandengan dan 1 yang terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Syahrul Rajab yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bulan Muharram ini bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa, kita dianjurkan untuk bersalawat, kita dianjurkan untuk berkasih sayang terhadap sesama, kita dianjurkan tidak boleh menzolimi terhadap seseorang sesama umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Syahrul Hurum, bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terlepas daripada itu, daripada bulan Hijriah, banyak ulama-ulama menisbatkan daripada kisah yang dikisahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang di kota Mekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihardik, dicaci, bahkan orang-orang kafir melaknat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hijrah ke kota Madinah.
Kemudian sampai di kota Madinah ada dua perilaku yang Rasulullah SAW ajarkan terhadap sahabat-sahabatnya. Apa yang pertama? Yaitu mempersaudarakan dari kaum Muhajirin dan Ansor. Yang pertama, Rasulullah SAW ketika sampai ke kota Madinah, Rasulullah nggak memikirkan mau makan di mana, mau menginap di mana, mau di rumah yang VIP atau di rumah yang istimewa. Rasulullah nggak memikirkan itu. Dan Rasulullah SAW pikirkan mempersatukan umat baginda Rasulullah SAW, sehingga dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam ini, mukmin ini bersaudara. Bahkan Rasulullah menegaskan al muslim akhul muslim. Muslim ini saudaranya orang-orang muslim, maka dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Baginda Rasulullah SAW visi misinya ketika sampai ke kota Madinah, Rasulullah SAW membangun masjid, yaitu Masjid Quba yang ada di Madinah. Ini pikiran Rasulullah SAW. Dia bikin masjid yang masjid ini semua persoalan tentang sahabat, semua persoalan tentang Islam adanya di masjid Rasulullah SAW. Ini masjid yang benar, masjid yang baik, semua persoalan ada di situ. Bahkan kita dianjurkan untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Siapa orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang beriman dia kepada Allah dan di hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, guru-guru kami, apa yang dimaksudkan memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala? Yang memakmurkan masjid, dia hadir, dia menimba ilmu di masjid tersebut, dan dia menimba daripada apa? Dan dia melakukan sholat berjamaah. Kalau orang udah hadir, udah pasti dia cinta terhadap masjid, dia koneksikan diri dia kepada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Cuma kalau di sini mungkin masjid atau musola dibikin proyek atau dibikin problem, dibikin apa hal-hal yang nggak karuan. Nauzubillah min dzalik. Kita kembali di awal hijriah ini, kembali ke ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nauzubillah, mungkin yang saya katakan di masjid-masjid banyak diberikan proyek dan sebagainya. Kita ngomong kalam daripada hal duniawi saja di dalam masjid itu haram. Hal yang berbuatan dagang, jual beli dan sebagainya itu haram. Apalagi ada masjid atau musola yang dia memproyekkan atau mencari jual beli di dalam kemasannya agama. Nauzubillah min dzalik. Ini jauh daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bulan Hijriah berkaitan juga tentang waktu, yang mana kita semakin hari semakin berkurang daripada umur kita, dan bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia perhatikan ilmu, dia perhatikan umurnya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Ad-dunya sa'ah faj'alha bil-ta'ah. Dunia ini cuma sesaat. Dunia ini cuma sesaat. Makanya ulama juga bilang, kita hidup di dunia ini, mohon maaf, cuma bawa kotoran. Tuh, kita hidup di dunia ini cuma bawa kotoran. Di atas muka bumi ini kita bawa apa dalam perut kita? Apa? Tinja, benar? Nah, ini apa yang kita mau sombongin? Mobil, rumah, harta duniawi. Hal yang seperti itu bisa manfaat di jalannya baginda Rasulullah, di jalannya Allah Ta'ala. Maka dunia ini cuma sesaat, maka jadikanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ulama mengatakan al-waqtu kasif bisa lantak qata'aka. Waktu ini bagaikan pedang. Kalau kita enggak menebas waktu tersebut, maka kita yang akan ditebas oleh waktu tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Kullu nafasin min anfasik jauharah lagi matalaha. Setiap nafas, hembusan nafas kita yang keluar dari jiwa kalian itu mahal, gak ada harganya, bagaikan permata. Ada orang pertiwi yang sanggup beli permata? Hah? Gak ada romana ya? Yang tipenya tipe mahal, bukan yang KW. Jadi gak ada yang sanggup. Waktu yang telah berlalu kita beli, ada yang sanggup? Gak ada. Makanya setiap hembusan nafas
maka kita jadikan untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tahun baru ini kita menghimbau bagi orang-orang yang malas, mudah-mudahan di majlis Darul Faruh ini bisa beristiqomah sampai di akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Karena ini yang paling susah. Mahal juga keistiqomahan, mahal juga. Maka kebanyakan kalau ulama-ulama terdahulu ini ada Sayyidina Asim, ada Maski. Beliau ini murid daripada Sayyidina Malik bin Anas, ahlul hadis, ulama yang ahlul hadis. Sayyidina Asim ini murid dari Sayyidina Malik. Beliau ini jauh-jauh minta izin kepada bapaknya untuk dipondokin kepada Syekh Sayyidina Malik bin Anas. Beliau adalah orang yang ahli hadis, hafal daripada hadis-hadis yang sahih, semua daripada kategori-kategori hadis. Beliau ini adalah rajanya, adalah sultan daripada keilmuannya. Kemudian Sayyidina Asim ini seorang yang masih kecil pada saat itu. Dia minta izin kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, saya pengen belajar kepada Malik bin Anas. Kemudian gak sampai di situ karena bapaknya ini seorang yang miskin, seorang yang kurang, dijual rumahnya. Kemudian semua benda-benda yang berharga dijual demi anaknya ini mondok kepada Malik bin Anas. Sampai di dalam Malik bin Anas, dia anak kecil tersebut berkumpul di taklimnya Malik bin Anas. Kemudian daripada makomnya, mahalnya majlisnya ini, Malik bin Anas diceritakan terdahulu majlisnya sangat-sangat wibawa dan muhtaram atau mulia, sehingga ketika beliau sedang menjelaskan tentang hadis, nggak ada yang berani berbicara. Pada saat itu semua audiensnya atau jamaahnya adalah para jamaah yang siban atau para orang tua. Tapi di sini ada Sayyidina Asim, ada Maski. Sampai di situ, kemudian Sayyidina Malik bin Anas mengatakan, wahai murid-muridku, siapakah yang hendak dari kalian bertanya tentang daripada hadis? Kemudian karena ada himmahnya daripada ini anak kecil, dia mengatakan, saya wahai Malik bin Anas. Kemudian apa yang dikatakan Malik bin Anas? Ini anak kecil yang mestinya di dalam beragama itu ada yang dikatakan yakbalul murunah. Islam itu ada yang dikatakan diajarkan kepada kita, Islam itu bagaikan waktu-waktu yang pas. Ini taklim sedang taklimnya orang tua. Kemudian ada seorang anak kecil, dia mengatakan kepada Malik bin Anas, saya ingin bertanya wahai Sayyidina Malik bin Anas. Kemudian Sayyidina Malik bin Anas ini marah dan menyuruh, ketika itu ada salah satunya Imam Syafi'i di dalam mazhab kita, wahai Syafi'i, wahai murid-muridku, ini orang anak kecil, tolong diusir dari majelis kami. Kemudian setelah diusir, selesai semua daripada majelis taklim Malik bin Anas, dipanggil lagi, ditakdib oleh Malik bin Anas, ditakdib, diberi pengertian, kenapa engkau tadi bertanya, sedangkan ini majelis yang saya sampaikan majelis khusus orang tua. Engkau ingin recokin, katanya, bikin rusuh, bikin ribet. Kemudian sampai di situ ditakdib, dirotan sampai 17 kali. 17 kali dirotan. Kemudian sampai 17 kali dirotan, Sayyidina Asim ini menangis. Wahai guruku, bapakku, aku jauh-jauh dari luar negeri menjual rumah, menjual harta benda kita yang berharga ke tempatmu demi kita menuntut hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku sampai di sini diusir, kemudian dirotan sampai 17 kali. Kemudian apa kata Malik bin Anas? Sekarang saya kasih apa yang tadi saya berikan 17 kali rotanan, maka saya berikan 17 kali kepadamu hadis daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang berlaku? Ketika 17 kali rotanan diberikan 17 kali hadis, ya udah kalau begitu wahai Syekh, engkau tambahkan, engkau pukul lagi aku sehingga aku bisa mendapatkan hadis daripadamu yang bisa sampai sanadnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah himmah cerita Sayyidina Asim kepada gurunya, yaitu Sayyidina Malik bin Anas, ahlul hadis yang sanadnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadirin, di awal tahun baru ini
kita diberikan fasilitas sarana yang ajib, ada AC-nya, ada kipasnya, diberikan karpet yang tebal, diberikan fasilitas, tapi kita sekalian nggak berpikir, kita malah malas-malasan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menimba ilmunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita di awal tahun baru ini mendapatkan nazarah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan nazarah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk daripada orang-orang yang taat kepada Allah, diberikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja, dosa yang kecil, yang terang-terangan maupun tidak terang-terangan, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum. Demikianlah nasihat ilmu di bulan Muharram ini, mudah-mudahan akan menjadi bekal buat kita. Terlebih-lebih dengan datangnya bulan Muharram ini di tahun 1445 Hijriah. Yang pertama, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak terasa di dalam menapaki kehidupan di alam dunia ini begitu cepat waktu, di mana hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Sementara kalau kita mau merenungkan akan diri kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu luar biasa dan banyaknya, tidak akan bisa kita hitung. Dan kita koreksi diri kita masing-masing, sudah seberapa besar dan seberapa banyak dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan keluarga saya, khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hari dengan datangnya bulan Muharram di tahun baru ini, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabi." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabi, maka dia termasuk golongan orang yang beruntung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, kalau di tahun-tahun kemarin itu banyak hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terlalu berani meninggalkannya dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian di tahun ini kita tingkatkan, kita buang rasa malas kita akui begitu banyak dosa-dosa kita, dan di tahun ini kita meningkatkan kualitas takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rabbi, maka kita termasuk daripada orang yang beruntung, kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man kana yawmuhu misla amsih, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin. Kita kagak sholat tahun kemarin, sekarang kagak sholat lagi. Kemarin malas banget mengaji, sekarang malas juga mengaji. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fahuwa maghbun." Itu orang termasuk daripada golongan orang yang rugi, orang yang rugi. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang rugi. Allah udah kasih kita kesempatan umur, yang umur ini cuma sekali Allah bisa nikmati dengan fasilitas dunia yang ada saat ini, tapi kita sia-siakan. Kemudian wa man kana yawmuhu syarran min amsihi,
Barang siapa yang lebih buruk hari ini dari hari kemarin, fahuwa mal'un, maka itu orang termasuk golongan orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tergolong menjadi orang yang celaka. Maka kita jadikan kesempatan dipertemukan kita di bulan Muharram ini untuk lebih meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi disinggung oleh akhina fillah Ustaz Baihaqi tentang majelis ilmu. Jangan sampai kita tinggalkan majelis ilmu. Silahkan kita menuntut ilmu kemana saja, cari guru sebanyak mungkin, tapi awas jangan Syekh Panji Gubil yang bilang kita cari ya. Cari guru-guru yang memang sesuai dengan jalurnya, bersanad langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, la tufarriqu majalis al-ulama, janganlah hendaklah mufarriq, artinya memisahkan diri, menjauh dari majlisnya ulama. Jadi jangan sampai kita ini mufarraqah, memisahkan diri dari majlisnya ulama. Nah, kalau sholat imam baca Fatihah salah, boleh kita mufarraqah. Begitu juga ulama juga, kalau yang ngaco-ngaco baru boleh kita pisahkan diri. Sebab dikatakan zalatul ulama illa yasusu taqliduhum fiha, nyasar atau ngaconya para alim ulama jangan diikuti dari kekacauannya. Sekarang udah nyata jelas-jelas banyak ulama-ulama yang nyasar, yang ngaco ya, dengan ilmunya, jangan diikuti ya. Fa inna Allah ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yakhliqu ala wajhil ardi, di mana tidak ciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang lebih mulia, turbatan akraman min majalisil ulama, yaitu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu majlis-majlisnya ulama, majlis-majlis ilmu adalah tempat yang paling mulia. Maka jangan kita tinggalin nih majlis-majlis ilmu seperti ini ya. Oleh karenanya bukan menjadi satu guyonan ya, bukan menjadi satu bercandaan, bukan. Kalau ada beberapa jamaah Darul Faroh yang kemarin malam tahun baru hadir menghadiri majlis ZM tuh ya, terus anak WA ya, bawa keberkahan dari majlis taklim ZM ke Darul Faroh ya, bawa keberkahannya ya. Nah insya Allah apa yang antum kemarin hadir di majlis ZM ya, dibawa ke Darul Faroh, kita semua mendapatkan keberkahan juga. Amin ya rabbal alamin. Ini suatu harapan yang memang kita inginkan. Bahkan jauh lebih daripada itu, ada yang bikin status berharap ya, melihat jamaah yang begitu banyak, berharap agar beberapa tahun ke depan Masya Allah Darul Faroh pun bisa begitu. Amin ya rabbal alamin. Ya boleh-boleh aja cita-cita setinggi langit, gak jadi masalah ya, mudah-mudahan ya.
kita kagak tahu dari harapan-harapan itu walaupun lewat status ya. Allah Subhanahu wa taala gerakan hati-hati kita dan hati-hati tetangga kita sehingga ya bisa takbir terus majlis di Darul Faroh, bisa berjalan terus majlis di Darul Faroh. Alhamdulillah. Segini aja alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Segini aja alhamdulillah luar biasa sudah. Nah, maka daripada itu, ya apa yang menjadi harapan kita ketika kita kepengen atau kita melihat suatu majlis yang jamaahnya banyak sekarang mulai dari kita di bulan Muharram ini. Hidupkan majlis taklim di kampung kita, jangan kita tinggalin. Ya, saya sering kali mengatakan ada peribahasa gajah di pelupuk mata. Ya, tidak kelihatan tapi sebut di seberang lautan kelihatan. Artinya di kampung kita ada majlis taklim kita tinggalin, yang jauh kita kuda-kuda kita kejar-kejar. Ya. Namun nggak menyalahkan juga bagi antum jamaah nih khususnya remaja-remaja ada majlis taklim di mana kita datang silakan aja. Tapi di kampung kita ada majlis taklim, hidupin kampung kita insya Allah. Nah, ini namanya kita ngajak ya, ngajak hati kita ini biar bisa istiqomah di majlis kita sendiri. Mudah-mudahan di tahun baru Islam ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala selalu tumbuhkan di dalam hati kita semangat kita, giroh kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak remaja, anak-anak kita yang masih pada kecil nih, yang belum pada balik insya Allah. Ya, walaupun masih kecil insya Allah Allah Subhanahu wa taala selalu gerakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bisa mendirikan sholat 5 waktunya, menjaga sholat 5 waktunya, dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang sudah dewasa, yang sudah balik insya Allah tetap istiqomah ya, untuk mensyiarkan agama Allah. 5 waktu kita pelihara, kita jaga, kita laksanakan, kita tunaikan. Kebaikan-kebaikan yang ada di kita selalu bisa kita kerjakan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka mari sama-sama kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan di tahun baru ini senantiasa Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan agar segala urusan-urusan kita. Senantiasa Allah jaga diri kita dan keluarga kita daripada mara bahaya baik dunia maupun akhirat, musibah dan bencana. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak dan keturunan kita saleh dan salihah di akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Bijahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.